Oke, selanjutnya kita akan bahas sebuah jebakan yang pasti kita semua pernah atau akan mengalami dalam hidup kita, yaitu jebakan uang. Sebuah jebakan yang seperti lintasan lari yang berbentuk lingkaran. Kita lari terus tapi cuma muter-muter aja, seperti lingkaran setan. Kalian kerja 5 hari dalam seminggu, gajian sebulan sekali, dan ketika gajian, uang itu masuk ke rekening kalian, dalam 1 hari, uang itu sudah hampir habis. Entah kita buat bayar kebutuhan, buat hedon, kita buat bayar cicilan, atau yang paling goblok, kita buat judi slot. Tanggal 1, uang masuk 4 juta. Tanggal 3, tinggal 1 juta. Dan itu harus cukup untuk sebulan. Kan goblok. Dan kita kayak gitu terus selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan seumur hidup. Nah, karena tadi saya ibaratkan seperti lintasan lari yang berbentuk lingkaran, namanya lari pasti kita ada keterbatasan stamina. Bisa jadi baru 3 putaran kamu sudah lelah, jatuh sakit, lalu kehilangan pekerjaan kalian. Kalau udah gitu, kalian bisa apa? Padahal kalian habis ambil cicilan mobil 5 tahun, atau habis ambil DP rumah 15 tahun. Mampus kalian. Kalaupun tubuh kalian tahan banting, stamina kalian kuat, kalian yakin bisa lari sampai 100 putaran. Lalu, apakah kalian bisa menjamin bahwa mental kalian akan tetap sehat dan bugar setelah 100 putaran tadi? Oke, saya yakin sampai sini pasti banyak yang paham, kecuali mereka yang hanya hidup dari gaji ke gaji, banyak utang, atau kecanduan hal gak bermutu seperti judi online. Nanti saya bahas, tapi sekarang saya akan tanya pertanyaan kedua. Menurut kalian, hubungan kalian dengan uang itu apa? Kebanyakan, termasuk saya sendiri, uang itu masuk ke dompet saya, lalu perlahan-lahan hilang sedikit demi sedikit. Berarti, hubungan kita dengan uang itu pemasukan dan pengeluaran. Anggaplah, uang masuk ke kamu setiap bulan 4 juta, dan kamu udah kerja selama 3 tahun. 4 kali 3 kali 12 sama dengan 144 juta. Nah, dari total penghasilanmu 144 juta ini, sekarang kamu megang uang berapa? Kalau sedikit, berarti permasalahanmu ada di konsumsimu. Di tahun 2017, 78% warga Amerika itu hidup dari gaji ke gaji. Paycheck to paycheck. Saya pikir presentase itu di Indonesia kurang lebih sama. Nah, kalau kalian sama seperti itu, hidup dari gaji ke gaji, maka permasalahannya ada di konsumsimu. Yang berarti, sebelum kamu belajar nyari uang, kamu harus belajar tentang mengontrol konsumsimu atau pengeluaranmu. Biar nggak kayak Mike Tyson tadi. Sebesar apapun penghasilannya, kalau manajemen uangnya busuk, pasti akan hilang, akan habis. Jaga-jaga seandainya kalian di PHK, kalian sakit, atau berbagai macam alasan darurat lainnya. Jadi, kalian harus bisa menekan lifestyle kalian. Bahasa Jawanya sakmatio, atau secukupnya aja. Jangan malah kalian hidup dengan lifestyle yang jauh di atas gaji kalian. Kalau kalian kayak gitu, dalam 1 tahun aja, saya yakin kalian akan terlilit hutang. Satu nasihat yang bapak saya bilang ke saya dan masih saya ingat sampai sekarang, itu nyari uang 2 juta per bulan itu gampang. Tapi nyari uang setiap hari, 50.000, itu susah. Tapi kemampuan cari uang setiap hari itu, lama-kelamaan akan berkembang, berevolusi. Dari yang sehari 50.000, meningkat jadi 60.000, meningkat lagi jadi 70.000, dan seterusnya. Pertama, jalur bisnis. Jalur paling cepat untuk dapat uang. Caranya simple, kita breakdown dengan simple. Kamu pahami market, cari permasalahan di dalam market, cari solusi dari permasalahan itu, lalu jual solusi itu ke masyarakat luas. Kedua, jalur investasi. Caranya simple. Setiap hari kamu belajar investasi, setiap bulan uang sisamu kamu masukkan ke instrumen investasi yang sudah kamu analisa.